Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan ingin mempresentasikan tugas satu dari materi high risk. Dan juga sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Raja Revima beserta rekan-rekan saya ada Muhammad Hamka, ada Astri Diniawati, ada Aisyah Riani dan Laude Noval dan juga ada Mufidah Nisrina. Oke, mungkin langsung aja ya ke yang nomor satu. Silahkan. Yang pertama, pertanyaannya adalah dalam pengelolaan resiko dan return keuangan pada umumnya, terdapat suatu jargon, high risk bring about high return. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jargon tersebut. High risk about high return itu memiliki arti yang kurang lebih seperti semakin tinggi resiko investasinya, maka semakin tinggi juga keuangannya. Return di sini itu artinya kembali, tapi lebih dimaksudkan kepada keuntungannya. Akan tetapi, keuntungan yang tinggi di sini juga bukanlah suatu jaminan yang pasti gitu. Hal ini juga bisa berarti kepada kemungkinan kerugian yang sangat besar. Eh, Lalu, jarang seorang investor yang ingin mengambil resiko tinggi untuk keuntungan yang tinggi juga, karena pasti banyak dari mereka yang ingin bisa mengambil resiko rendah dengan keuntungan yang tinggi. Oke, Oke, baik. Terima untuk kasih. Astri, selanjutnya boleh? Untuk nomor 2, pertanyaannya adalah bedakan dan sebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya risiko murni dan juga risiko spekulatif dalam pengelolaan risiko keuangan. Untuk risiko murni sendiri atau pure risk merupakan sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Nah, di sini contohnya adalah apabila terjadi kebakaran, di mana perusahaan menderita kebakaran, maka perusahaan tersebut akan rugi. Dan yang kedua adalah risiko spekulatif atau speculative risk, di mana sebuah risiko dengan adanya dua kemungkinan yang terjadi, yaitu peluang untung dan juga peluang rugi. Untuk contohnya sendiri merupakan kegiatan pada bursa efek, yaitu pembelian saham yang dapat turun maupun naik. Oke, baik. Terima kasih banyak, Aisyah. Oke, mungkin boleh lanjut selanjutnya. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan perbedaan karakteristik investor dalam menghadapi risiko. Yang pertama, risk avoider, yang kedua, risk indifference, dan yang ketiga, risk seeker atau risk lover. Yang pertama, perbedaan untuk risk avoider atau penghindar risiko. Mereka cenderung tidak suka mengambil risiko. Yang kedua, cenderung memilih investasi yang aman dan juga stabil meskipun imbal hasilnya kecil. Fokus utamanya adalah keamanan modal atau capital preservation daripada keuntungan besar. Biasanya mereka juga berinvestasi pada instrumen seperti deposito, obligasi pemerintah atau SBI, atau tabungan berjangka. Untuk penjelasan yang risk indifference, artinya mereka itu netral terhadap resiko. Mereka bersikap netral terhadap resiko, tidak terlalu takut terhadap resiko, tapi juga tidak terlalu mencari resiko. Nah, keputusan investasinya itu lebih berdasarkan pada tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return. Selama tingkat pengembalian yang ditawarkan sebanding dengan resiko yang diambil, investor ini akan tetap tertarik. Mereka juga menerima adanya resiko, tetapi tidak ingin masuk ke resiko tingkat yang tinggi atau yang high risk. Dengan kata lain, resiko dan return yang dihasilkan berada di level menengah. Lalu yang ketiga, perbedaan pada risk seeker atau risk lover, mereka itu artinya penyuka resiko. Mereka mencari resiko untuk mendapatkan peluang keuntungan yang lebih besar. Lalu menganggap resiko sebagai tantangan dan peluang, cenderung memilih investasi beresiko tinggi seperti produk-produk pasar modal dan perdagangan berjangka, seperti saham yang memiliki harga per lembar tinggi atau fluktuasi tinggi, atau juga cryptocurrency dan juga lain-lain. Nah, risk seeker atau risk lover ini juga siap menerima kerugian besar demi kemungkinan imbal hasil yang luar biasa.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mufidah atas penjelasannya. Selanjutnya ada penjelasan dari Saudara Hamka ya. Terima kasih Raja. Oke, Oke, di silakan nomor nih. 4 ini ada soal. Jika Anda bisnis pakaian dalam 1 tahun, bagaimana cara memperoleh probabilitas di mana situasi bisnis sedang booming, normal, dan resesi? Dan bagaimana prosedur untuk memperoleh return yang diharapkan atau expected return? Baik, di sini saya membuat asumsi berdasarkan kondisi ekonomi dan perilaku pasar. Ini misalkan atau contoh saja ya Pak. Misalkan di tahun depan perekonomian Indonesia itu dapat dikatakan cenderung stabil karena menurut informasi dari Kementerian Keuangan perekonomian tahun depan diperkirakan tetap tumbuh namun tanpa lonjakan yang besar. Jadi kemungkinan itu akan normal atau stabil. Lalu di sini di bagian yang pertama, ketika situasi sedang booming, saya memberikan probabilitas sebesar 15% karena menurut saya masih ada peluang nih ekonomi naik walaupun tidak besar. Skalanya hanya kecil mungkin saja. Tapi walaupun hal tersebut skalanya kecil, itu bisa saja ada kemungkinan kenaikan booming ini akan terus melonjak. Seperti mungkin nantinya ada kenaikan tren fashion yang baru atau ketika musim lebaran atau juga mungkin daya beli masyarakat akan meningkat. Lalu ketika sedang normal, saya memberikan probabilitas 60%. Ini berdasarkan asumsi yang sebelumnya, di mana Kementerian Keuangan sudah memprediksi kondisi ekonomi tahun depan akan stabil, sehingga kemungkinan pasar berada dalam keadaan normal itu sangat besar. Hanya saya di sini memberikan probabilitas besar 60%. Lalu di kondisi yang ketiga itu resesi, saya memberikan probabilitasnya itu 25%. Hal ini mempertimbangkan bahwa sebenarnya masih ada loh risiko penurunan ekonomi nantinya. Misalkan bisa aja karena inflasi atau penurunan daya beli masyarakat itu melemah. Seperti itu. Lalu di sini return, saya mengharapkan ketika booming itu returnnya 5%, normal itu 25%, dan ketika resesi itu hanya 2%. Return 25% ini ya karena tentu saja ketika booming pasti penjualan akan meningkat. Maaf, 5% ya, itu meningkat walaupun nggak besar. Nah, ketika resesi ini, return-nya itu turun jadi 2% karena daya beli masyarakat itu menurun sangat drastis. Seperti itu. Setelah kita sudah menentukan probabilitas dan return-nya, kita hitung expected return-nya dengan rumus probabilitas dikali return untuk masing-masing kondisi. Lalu dijumlahkan. Keluarlah angka 16,25, maaf, 16,25%. Yang artinya secara bisnis fashion di tahun depan itu perkiraan keuntungan kita itu 16,25% per tahun. Angka ini masih tergolong normal dan realistis karena dalam bisnis fashion Indonesia berdasarkan hasil riset saya itu returnnya itu berkisar antara 10 sampai 20% per tahun. Maka expected return 16,25% ini masih tergolong normal atau realistis. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Saudara Hamka atas penjelasannya yang sangat mantap. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Jika dalam suatu korporasi memiliki 3 anak perusahaan dengan tingkat risiko yang berbeda, risiko tinggi, sedang, dan rendah, saran Anda untuk anak perusahaan yang risiko tinggi, pertama likuidasi, dua take over, atau tiga merger. Tunjukkan benefit atau cost dari ketiga keputusan tersebut bagi koperasi. Oke, yang pertama, jika likuidasi, likuidasi,
Ini adalah saran untuk menutup total operasi anak perusahaan dan menjual semua asetnya secara terpisah. Saran ini dipilih jika anak perusahaan tersebut terus-menerus menguras kas dan kerugiannya sangat besar sehingga harus dihentikan sesegera mungkin untuk menyelamatkan korporasi induk. Bisnisnya dinilai sudah tidak memiliki masa depan. Misalnya teknologinya usang, pasarnya hilang. Terus yang ketiga, tidak ada pihak lain yang berminat membeli bisnis tersebut secara utuh. Ini adalah cara menghentikan pendarahan tercepat, meskipun biasanya menghasilkan nilai terendah. Yang kedua itu ada take over atau divestasi atau penjualan. Dalam konteks ini, karena koperasi sudah memiliki anak perusahaan tersebut, take over lebih tepat diartikan sebagai divestasi, yaitu menjual anak perusahaan itu kepada pihak perusahaan lain. Nah, saran ini dipilih jika pertama, anak perusahaan tersebut tidak lagi strategis atau tidak sesuai dengan fokus bisnis inti korporasi induk. Kedua, bisnisnya masih memiliki nilai sebagai going concern atau bisnis yang berjalan, tetapi korporasi Anda tidak memiliki keahlian atau kemauan untuk memperbaikinya. Ketiga, korporasi ingin mendapatkan kas segar dan secara bersamaan mentransfer seluruh resiko operasional, keuangan, dan hukum kepada pemilik baru. Tiga itu ada merger atau konsolidasi internal. Opsi ini adalah saran untuk menggabungkan anak perusahaan beresiko tinggi tersebut dengan unit bisnis lain yang lebih sehat di dalam grup. Bisa digabung ke induk atau ke anak perusahaan lain yang beresiko rendah atau sedang. Saran ini dipilih jika anak perusahaan tersebut masih memiliki nilai strategis yang penting bagi korporasi. Misalnya, memiliki teknologi inti, basis pelanggan yang loyal, atau tim SDM yang vital. Kedua, sumber resiko utamanya diyakini berasal dari inefisiensi operasional, misalnya biaya overhead yang tumpang tindih atau manajemen yang buruk. Ketiga, dengan menggabungkannya, korporasi dapat memangkas biaya-biaya ganda dan menerapkan manajemen yang lebih baik dari unit yang sehat untuk memperbaiki kinerjanya. Untuk benefit dan cost akan disampaikan oleh Saudara Laode. Kepada Saudara Laode dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Raja. Maka selanjutnya itu adalah benefit atau cost dari strategi korporasi. Yang pertama itu adalah likuiditas. Benefitnya yang pertama itu menghentikan arus kas negatif atau yang boros nih, arus kas dari anak perusahaan yang terus merugi. Nah, jadi likuiditas ini bisa ngeberhentiin nih anak perusahaan yang merugikan bagi korporasi. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah cost atau yang merugikan, yang negatifnya. Eh, Negatifnya itu bagi korporasi itu menghasilkan nilai terendah bagi aset karena dilakukan dalam keadaan mendesak. Jadi padahal di masa depan tuh dapat nilai yang lebih, tetapi diberhentikan menjadikan nilai yang terendah. Itu selanjutnya itu adalah take over. Benefitnya itu dari take over sendiri adalah korporasi mendapatkan dana segar da- dan kemampuan untuk memperbaiki neraca keuangan dan hukum. Kenapa begitu? Karena dari take over ini korporasi menjual anak perusahaannya. Jadi mendapatkan dana segar untuk memperbaiki neraca keuangan dan hukum. Itu ada cost-nya. Resiko, resiko menjual anak perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai di masa depan. Hampir sama dengan likuiditasnya. Terus itu ada merger atau menggabungkannya itu ya. Yang dari eh, dua perusahaan, dua anak perusahaan. Benefitnya itu meningkatkan efisiensi manajerial biaya-biaya ganda sehingga diharapkan memperbaiki kinerja keseluruhan. Nah, cost-nya sendiri yaitu berpotensi mengambil alih risiko operasional atau manajemen yang buruk dari perusahaan yang beresiko tinggi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara Raja. Oke, baik. Terima kasih banyak Saudara Laude dan juga teman-teman semua yang sudah mempresentasikan. Sekian presentasi dari kelompok 4 kelas B praktikum 2 untuk tugas high risk ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.